Assalamualaikum guys, jumpa lagi bareng aku lagi ada di buku Center Purwakarta, yaitu buku adalah pusat atau tempat belajar Al-Quran dari nol guys, jadi segala usia. Jadi buat teman-teman yang khususnya yang tinggal di Purwakarta, berapapun usia kamu, kalau pengen belajar Al-Quran dari nol sampai hafid, bisa di buku center guys, dan gratis tis. Cuman kita modal kemauan aja ya guys, dan semangat. Nah, ini ada beberapa saung ya, ada ini cabang baru guys di Babakan Johor. Nih saung-saungnya buat tempat belajar, ada kelas-kelasnya ya, ada kelas ihsan, ada kelas tahsin dasar, ada kelas tahsin mahir, ada juga kelas tahfidz, ada juga yang anak-anak yang menghafal Al-Quran, ada juga yang dewasa. Terbuka untuk umum, laki-laki dan perempuan dari usia sebelum sekolah, kalau misalnya udah bisa baca Quran bisa, sampai usia lanjut pun kalau misalnya pengen belajar Al-Quran bisa guys di sini. Dan juga ada kelas tadarus. Kelas tadarus ini adalah untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Dan banyak kelas-kelas yang lain ya untuk anak-anak. Jadi buat kamu yang pengen belajar Al-Quran dan bingung mau kemana, ke buku center aja guys. Ada juga yang di kantor pusatnya itu ada di Perum Pesona Cisereh Purwakarta. Jadi seperti ini guys suasana belajar mengajar pas jam kerja ya guys, Senin sampai Jumat. Kalau nanti Sabtu atau Minggu itu ada kajian-kajian khusus, misalnya pas jamnya itu atau jadwalnya nggak bisa datang, nah nanti bisa datang di hari itu untuk mengganti hari yang kemarin nggak datang, seperti itu. Jadi ini segala usia berapapun, tapi kalau untuk anak-anak ini baru itu ya kelas tahfidz, jadi untuk menghafal Al-Quran aja. Jadi misalnya ada saudara yang belum sekolah pun atau sudah usia sekolah ya dan sudah bisa baca Al-Quran, bisa daftar di sini guys, khususnya yang tinggal di Purwakarta ya. Ayo ramaikan buku center Purwakarta, semakin besar ya ini, semoga menjadi amal kita di akhirat nanti. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ayo yang belum bisa baca Al-Quran, nggak ada kata terlambat guys, selama masih nyawa di kandung badan. Jangan pernah malu untuk belajar ya guys, meski usia teman-teman mungkin udah banyak juga, dan untuk belajar itu tidak mengenal usia guys. Jadi menuntut ilmu itu sampai liang lahat guys. Jadi selama kita masih hidup, teruslah menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i ya guys. Dan menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju surga guys. Keren kan? Ayo semangat menuntut ilmu. Jadi meskipun gratis, absen menentukan kenaikan kelas guys. Jadi kalau misalnya kamu pinter banget tapi nggak pernah hadir, jadi nggak bakal naik guys, karena di sini
absensi atau kehadiran itu menentukan kenaikan kelas untuk ke kelas berikutnya. Jadi memang kehadiran sangat diperlukan ya guys. Jadi kalau memang sudah daftar, maka jangan main-main karena banyak peserta di luar sana yang ditolak oleh buku karena sudah overload ya, sudah melebihi batas kuota yang ditentukan. Sebenarnya juga pengen nggak menolak peserta, cuman kan pihak buku itu kelasnya itu terbatas guys, dan juga guru pengampunya juga terbatas. Jadi yang sudah daftar semangat ya belajarnya dan serius, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, amin. Di Purwakarta juga banyak ya guys tempat-tempat untuk membaca belajar Al-Quran. Gak cuma di buku aja guys, ada juga yang lain. Terus untuk belajar bahasa Arab juga ada, tinggal kamu pilih aja sih. Kapan-kapan insya Allah aku tunjukin ya guys di kantor pusat buku center yang ada di Perum Pesona Cisereh Purwakarta. Di sana ada masjidnya guys, cuman itu masjid Perum ya. Kalau kajian-kajian biasanya ada di Masjid Agung Purwakarta guys, cuman kan ini corona jadi di stop dulu guys sampai waktu yang tidak ditentukan. Nggak tahu kapan lagi mulai ada kajian di Masjid Agung Purwakarta. Dan kelas-kelasnya itu tersebar di mana-mana ya. Ada juga di Optik Eva yang di depan kampus UPI Purwakarta, kampus Universitas Pendidikan Indonesia, kampus Purwakarta di Jalan Veteran ya guys. Yang deket Pasar Jumat guys, terus yang deket juga kalau ke arah lurus ke sana terus itu nanti ke alun-alun Purwakarta situ bulet guys. Bingung bu? Masih bingung? Apanya yang bingung bu? Kalau teorinya memang banyak ibu ya. Ya ibu nggak usah ngapalin ini apa. Ini hanya mengulang teorinya saja. Yang penting bacaannya benar. Gitu. Yang penting bacaannya benar bu. Jadi dibaca tosim mim itu benar. Nggak boleh lagi tosin mim, tidak. Alif lam mim itu salah. Tapi harus alif lam. Sambil jalan sambil dengerin ilmu ya guys di sekitar buku center. Dan aku lagi melewati kelas tahsin dasar guys. Jadi pesertanya itu campur ya guys, ada yang ibu-ibu, ada juga yang mahasiswa guys. Jadi pokoknya mah pesertanya campur. Tapi banyak juga guys yang mahasiswa yang belajar di sini guys, dari mulai nol pun ada guys. Jadi buat kamu yang pengen belajar jangan pernah malu pokoknya, apalagi untuk belajar ngaji. Malu dong sama Allah ya nggak sih? Masa kita udah dikasih kesempatan dan apalagi fasilitas gratis nggak kita manfaatkan, ya nggak sih? Hari gini nggak bisa ngaji, jangan ya guys. Ayo semangat semangat semangat. Itu ya, si lisannya itu bukan begini
Kalau misalnya malu, ada juga kok aplikasi Al-Quran yang bisa buat belajar kita. Tapi tetap ya guys, kalau belajar itu harus ada gurunya. Supaya apa? Supaya kita tahu salah dan benernya guys. Jadi kita benar-benar fasih belajar ya guys. Jadi kita belajar ilmu soheh untuk beramal soleh guys, kayak gitu. Jadi jangan otodidak ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa otodidak, tapi kalau untuk mengaji itu enggak ya guys, harus kita punya guru guys, untuk tempat bertanya kita, untuk sebagai panduan kita guys. Pokoknya kalau ibu-ibu nanti dites ya, saya tanya ini hukumnya apa, pasti sudah bisa ya Bu ya. Lupa. Jadi belajarnya santai ya guys di sini. Jadi yang sebenarnya sih nggak serem-serem amat sih kalau belajar, apalagi di kelas tahfidz yang ada target untuk menghafalkan Al-Quran. Cuman kita emang bener-bener kalau udah masuk kelas tahfidz kita butuh kefokusan, soalnya kan ada target guys untuk dihafal setiap sepekan guys. Semakin tinggi kelasnya maka semakin banyak target yang harus dihafal. Perbaiki anak-anak. Bikin tegang ya. Terutama ini yang Fawatihus Suwar, masih ada anak-anak yang kami ajarkan. Contohnya misalkan tosin, tosa, gitu bacanya. Padahal harusnya tosin, yasin, gitu. Karena mungkin metode Di kelas tahsin mahir itu ada yang harus dihafalkan, yaitu hukum-hukum. kadang-kala mereka Misalnya ya sudah itu mimi seperti itu, kayak gitu, idhar, ikfa. Jadi harus udah hafal di luar kepala ya guys, hukum-hukum kayak gitu, karena akan menginjak ke kelas berikutnya, yaitu kelas tahfidz, yaitu untuk menghafal Al-Quran. Jadi sudah harus benar-benar fasih membaca Al-Qurannya lancar dan beserta hafal dengan hukum-hukumnya, kayak gitu guys. Kalau misalnya belum bisa itu ya kemarin masih lama ya guys untuk masuk ke kelas tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran. Tapi seru banget guys di sini. Kalau misalnya kita udah seneng, kita insya Allah nggak akan terbebani. Sekalipun di kelas tahfidz itu ada target yang lumayan ya guys untuk dihafal, dan dikasih waktu cuman 1 minggu guys harus hafal kayak gitu. betul lah. Kalau zaman dulu kita aja ya Bu ya. Dan setiap peserta itu beda-beda guys. Misalnya di kelas tahsin dasar itu teh ada yang 1 semester udah bisa naik, ada juga yang 2 semester, ada juga yang 3 semester. Jadi itu tergantung dengan kemampuan peserta guys. Jadi kalau misalnya masuknya bareng belum tentu ntar lulusnya bareng ya guys. Dan setiap lulus di setiap kelas itu akan ada sertifikat guys, bahwa sudah belajar dan udah lulus di kelas ini, kayak gitu, ada keterangannya seperti itu. Ibu ya bacanya. Baca. Jadi belajar di sini itu seperti benar-benar sekolah ya guys, cuman singkat banget, cuman sekitar 1 jam aja guys setiap kelas, dan itu cuman 1 minggu sekali guys. Karena apa? Karena terlalu banyaknya peserta guys. Ini di sini udah ribuan ya guys, dan ada daftar tunggu juga guys. Kalau misalnya daftarnya 2020 belum tentu 2021 yang ini udah bisa masuk kelas guys. Jadi daftar tunggunya itu seperti daftar tunggu naik haji guys. Masya Allah banget peminatnya teh, banyak banget untuk belajar Al-Quran. Jadi senang banget ya pihak buku, cuman Masya Allah banget terbatasnya fasilitas dan guru pengajar. Cuman itu aja guys kendalanya buku. Mudah-mudahan dengan Pak Arah minggu depan, dengan Pak Arah minggu depan.
Bunda doanya Pak. Terus kalau misalnya anaknya ada di buku, misalnya jadi orang tuanya salah satunya juga harus belajar di buku guys, ayahnya atau ibunya, seperti itu. Baik, kita tutup dengan membaca surat Al-Mulk. Satu ayat saja. Halaman 562. Sudah ada? Baik, kita mulai saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqul takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, segitu dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video. Ya guys, terima kasih.